اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه ورضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم وغير ذلك من الواجبات القلبية المنجيات. Dan selain daripada pembahasan-pembahasan yang lalu tentang ketaatan-ketaatan hati yang bisa membuat kita selamat dari neraka dan tercapailah apa yang menjadi cita-cita kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak ketaatan-ketaatan hati yang bisa kita upayakan, yang bisa kita usahakan sebagai bentuk kalau kita ini betul-betul serius ingin selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Salah satunya yang gak kalah pentingnya adalah sifat as-siddiq. Sifat as-siddiq itu adalah jujur di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus, jujur, enggak munafik, enggak pura-pura di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih." Enggak semua orang mukmin itu bisa jujur dalam ketaatan. Ada sebagian daripada orang-orang yang beriman, rijalun, beberapa orang, segelintir orang yang sodagu ma'ahadullah. Mereka betul-betul jujur di dalam apa yang mereka janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka bersaksi, apa yang mereka ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara tersebut. Kadang kita mengaku la ilaha illallah, enggak ada Tuhan kecuali Allah. Serius, jujur, betul, yakin 100% kita ini mengaku enggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendirian maksiat enggak? Maksiat. Iman kita sama Allah, iya, kita ikrar, kita bersaksi bahwa nggak ada Tuhan kecuali Allah, cuman nggak jujur masih. Kenapa? Sendirian maksiat. Dia merasa lolos dari pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, nggak jujur. Minal mu'minin, iya, dia tergolong orang yang beriman, tapi tidak termasuk daripada shadiqin, orang yang jujur dalam keimanannya. Oh, depan orang, iya, bagus tingkah lakunya, bagus yang dia lihat, bagus yang dia dengar, bagus yang terucap dari mulutnya. Kalau nggak ada orang, berarti jangan-jangan dia nyembah manusia dalam tanda kutip.
la ilaha illallah katanya, tapi kalau depan orang husnudzon sama dia. Tapi kalau dia sendirian, dia sendiri nggak bisa husnudzon sama dirinya sendiri. Kenapa? Ya dia tahu betapa buruknya dia, betapa busuknya dia. Berarti dia jangan-jangan mempertuhankan manusia. Kenapa? Karena aibnya. Kalau depan orang bagus tingkah lakunya, tapi kalau sudah sendirian, yang dia lihat apa, yang dia dengar apa, yang keluar dari mulutnya apa? Santri misalnya, waduh, masya Allah. Ketika santri beneran, kapan pulang? Koboi, ganti yang biasanya sarungan, pakai celana. Yang biasanya baca Al-Quran, medsos, hatam. Yang biasanya pakai kopiah, topiah. Yang biasanya soboi masjid, iya, kumpulannya ulama, soboi mall, soboi kafe. Ini adalah orang yang tidak jujur di dalam ibadahnya, di dalam ketaatannya, di dalam amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak jujur, beriman ya, tidak dinafikan sih keimanan dia, cuma dia kurang jujur, kurang tulus. Dia menganggap manusia ini adalah tujuan. Dia menganggap guru ini, oh saya kalau depan manusia harus begini, di depan guru harus begini, itu tujuan. Padahal itu hanyalah perantara. Sehingga nggak ada orang tua, nggak ada manusia, nggak ada guru, karena dia jujur di dalam ketaatannya kepada Allah. Ya sama perbuatannya, yang dilihat sama, yang didengar sama, yang terucap dari mulutnya sama. Kenapa jujur? Adapun guru, manusia, kemudian orang tua, takutnya kita kepada mereka, baktinya kita kepada mereka, baiknya kita kepada mereka, itu hanyalah lantaran, bukan tujuan. Itu penting buat kita. Sedikit orang yang bisa jujur di dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan secara ikhlas la ilaha illallah, masuk surga. Lihat, Nabi ngasih syarat. Ucapan la ilaha illallah ini bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga dengan syarat ikhlas. Sahabat tanya, wa ma ikhlasuhu ya Rasul? Apa tanda orang kapan mengucapkan la ilaha illallah ikhlas? Idza kanat la ilaha illallah tahjuzuhu amma harramallah. Jika kalimat la ilaha illallah betul-betul bisa menjadi tameng buat dirinya dari apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ucapan la ilaha illallahnya menjadi saksi baik. Ini ucapan la ilaha illallah yang bisa menjadi lantaran dia masuk surga, kendaraan, fasilitas, media buat kita untuk masuk surga. Kenapa? Nggak sembarang la ilaha illallah. Orang kafir ucap la ilaha illallah juga bisa. Apa orang Arab nggak ada yang kafir? Ada yang kafir ucap la ilaha illallah. Sama, bisa. Kaum Nasrani yang di Arab, kalau kaum Nasrani di sini nyebutnya Allah, kalau di sana Allah, nggak ada Allah di sana, Allah. Sama, tulisannya sama. Terus mereka bisa la ilaha illallah, ya bisa mereka. Terus masuk surga. Bukan ucapannya, tapi keikhlasannya, kejujurannya dia di dalam ucapan la ilaha illallah. Apa bukti kejujuran dia dalam ucapan la ilaha illallah? Tercegah jabut terhadap segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih kuat kita ya. Mudah-mudahan dikasih mampu, dibisakan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikhlas di dalam ucapan kita la ilaha illallah, jujur di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazalu la ilaha illallah tadfa'u an ghairiha ma lam yukthiru safqata dunyahum ala dinihim. Senantiasa, selalu ucapan la ilaha illallah itu menjadi pelindung buat orang yang mengucapkannya, selama mereka tidak menomorsatukan dunia daripada agama. Kembali lagi nih, ada syarat lagi nggak? Ada.
nggak mutlak, tapi ada syarat. Apa itu? Selama mereka tidak menomorsatukan dunia daripada agama, daripada akhirat. Dapat iming-iming 5 juta, 10 juta, udah terus udah. Belum tentu. Belum tentu. Tahu-tahu dapat telepon, ini rumah di jalan ini punya sampean. Iya. Saya mau melihat barangkali cocok. Berapa itu jenengan buka harga? Oh, 550 juta. Itu kalau saya cocok boleh nggak saya tawar 540 juta? Oh, nggak apa-apa. Dalam modal 10 juta. Bisa saya lihat sekarang hujan deras, hujan bledek. Belum tentu ya. Berangkat. Wah, saya kira begini, katanya yang beli. Saya kira begitu, maaf. Coba cocok. Saya sudah bawa uang ini. Gak jadi. Dia mementingkan dunia daripada agama. Kenapa? Kapan hujan dikit gak ada yang datang. Nah, itu gambaran. Itu gambaran. Saja. Ucapan la ilaha illallah belum menjadi tameng buat dia, belum betul-betul menjadi pelindung iman ya, iman. Tapi tidak jujur di dalam keimanannya, dia masih menyembah sesuatu yang tidak layak disembah, yaitu dinar dan dirham, penilaian daripada manusia, dunia, kekayaan. Nah, itulah. Kamu nyembah dunia? Enggak mungkin dia mengatakan nyembah dunia. Siapa yang kamu sembah? Allah. Ada yang lain selain Allah? Enggak ada. Tapi kenyataannya, realitanya, perilakunya, perbuatannya tidak mencerminkan daripada apa yang dia ucapkan. Nah, inilah tanda kalau dia nggak jujur, nggak ikhlas, nggak tulus, nggak murni dalam ucapannya la ilaha illallah. Fa in fa'alu dzalik, kata Rasulullah, kalau mereka melakukan itu, menomorsatukan dunia daripada agama, daripada akhirat. Fa in fa'alu dzalik wa qaluha qala Allah taala kadzabtum lastum biha shadiqin. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi kelakuannya masih menomorsatukan apa yang dinomorduakan oleh Allah, menomorduakan apa yang dinomorsatukan oleh Allah. Allah menganggap akhirat nomor 1, dinomorduakan sama dia. Allah menilai dunia ini gak ada apa-apanya, dianggap berharga, dianggap mahal sama dia. Kalau perlu urusan pahala, urusan agama, urusan keistiqomahan untuk disik. Nanti dulu. Apa kata Allah? Kadzabtum, goro, dusta kamu, bohong kamu, lastum biha shadiqun. Kamu terhadap ucapan la ilaha illallah tidak termasuk orang-orang yang jujur. Ucapan la ilaha illallah sebatas contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jujur enggak kita itu? Inni wajjahtu wajhiya alladzi fataras. Jujur enggak itu? Jadi jujur ini ada shadiq, ada siddiq. Shadiq itu orang yang jujur dalam beberapa hal. Tapi kalau sudah siddiq, jujur di dalam segala hal. Takwanya jujur, imannya jujur, ucapan la ilaha illallahnya jujur, ya syukurnya jujur, sabarnya, semuanya jujur. Siddiq itu namanya siddiq. Tapi kalau sebagian hal jujur, sebagian hal yang lain nggak jujur, shadiq. Itu namanya shadiq. Sama seperti alim sama allamah. Kalau alim sebagian hal dia paham, sebagian yang lain belum tentu. Tapi kalau allamah, nahunya paham, tafsirnya paham, sorofnya paham, fikihnya paham, balaghahnya, allamah ini. Beda antara alim ulama, antara alim allamah. Beda antara shadiq dengan siddiqin. Nah, pernah diceritakan ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemanapun Nabi pergi selalu diikuti, buntut sama Rasulullah. Kemanapun, enak nggak enak, suka duka, diikuti sama dia. Berat ringan, diikuti sama dia. Singkat cerita mati. Kalau kita menilai sahabat ini adalah sahabat yang cinta luar biasa sama Rasulullah SAW. Ingat, cinta sama Rasul butuh kejujuran. Kan begitu. Cinta sama Rasulullah ibadah. Setiap ibadah butuh kejujuran. Singkat cerita mati. Wah. Orang-orang ya sahabat yang lain udah
menganggap ahli surga. Hebat. Kemanapun Nabi ikut, kita nggak pernah ikut, dia ikut. Di mana Nabi berada, dia ada. Hebat. Wah, selamat pasti orang ini. Ditegur sama Nabi. Enggak, dia sekarang di alam kuburnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pernah dia perang. Kemudian ketika perang, dia berhasil mendapatkan harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini seharusnya disetorkan dulu kepada Rasulullah, nanti Rasulullah yang bagi. Dia melihat di antara harta rampasan perang itu ada kain yang bagus, kain burdah yang mahal, diambil. Apa orang Jawa bilang diselentem ya? Nah, apa namanya itu? Dintit. Yang lainnya disetorkan sama Rasulullah, nggak ada yang tahu. Meninggal disiksa. Lihat, kenapa nggak jujur dalam cintanya dia kepada Rasulullah? Ngaku cinta, ngeletek perang, melo perang, ngeletek. Gara-gara apa? Kain mahal, adalah kain mahal. Mungkin kalau dia disetorkan kepada Rasulullah, kain itu menjadi rezekinya dia. Tapi gak sabar, gak rela. Yolek, kena aku, lega. Diambil, yang lain disetorkan. Disiksa, gak jujur. Makanya kita ini jangan ngikut istilahnya begini. Wah, saya punya guru fulan, terus pokoknya melok beres. Loh, jujur gak kamu? Jujur gak kamu menganggap dia sebagai guru? Tapi ingat, guru bukan sebagai tujuan. Guru adalah perantara, musil, mursyid yang bisa menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur, khidmat kepada guru, hormat sama guru dengan catatan mereka hanyalah perantara saya dengan Allah. Ada guru, nggak ada guru, kelakuan kita sama. Ada guru gak berani ngerasani orang. Kalau ada guru, wah 40 wong dirasani. Gak beres ini. Dia anggap penilaian guru, selama guru menganggap saya baik, surga. Gak ada. Penilaian siapa yang bisa membuat kita terjamin masuk surga kalau bagi penilaian Allah dan juga penilaian Rasulullah SAW? Guru ini perantara. Ini gambaran. Ngikut loh, bukan ngikut guru lagi. Ini maha guru Rasulullah SAW. Kelakuannya di belakang Rasulullah gitu. Gimana? Sahabat. Habis tamat riwayatnya. Kok kita? Kalau perlu gurunya yang dirasani. Wah, hasil. Repot. Angel ya. Kalau depan gurunya, depan orang tuanya, depan orang, Masya Allah. Santri, kalau di kotanya misalnya gini, kalau di kotanya karena orang mengenal dia santri, muridnya Kiai Fulan, Habib Fulan, apalagi kalau sudah jadi tokoh, jadi ustadz, pakaiannya Masya Allah. Sekali waktu liburan ke Bali, ganti pakaiannya, cepot kopiane, iya, ganti sarungnya jadi katoan. Kemudian apa? Renang, gak kuat nahan hawa nafsu, berarti dia tidak jujur dalam imannya dia. Dia nggak jujur, berarti dia lebih taat sama hawa nafsunya daripada taat terhadap keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ngikuti guru itu jangan hanya mengikuti jasad. Jasad ketemu jasad beres. Enggak. Ini sahabat Nabi cium tangan pernah, perang sama Nabi, semuanya. Dia sedang disiksa oleh Allah di dalam neraka. Apa boleh buat kalau sudah Rasulullah bilang begitu? Sahabat. Cium tangannya guru, bawakan sandalnya guru, bawakan kitabnya guru, jasad. Ada nilai positifnya itu ada, asal syaratnya terpenuhi. Kam min ba'id gharib wa kam min gharib ba'id. Pepatah Arab mengatakan berapa banyak orang yang jauh dekat, yang dekat jauh. Maksudnya gimana? Ada orang yang kemana-mana gurunya berangkat ikut, gurunya pergi ikut. Cuman gharib secara jasad dekat, tapi aslinya baik. Kenapa? Kalau nggak ada gurunya 180 derajat akhlaknya, 180 derajat kebiasaannya. Baik jadi buruk, surga jadi neraka, malaikat jadi iblis. Kam min gharib baik. Berapa banyak orang itu dekat secara jasad, tapi ikatan emosionalnya nggak ada. Dalam artian nggak betul-betul jujur di dalam dia menganggap bahwa guru ini perantara saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min ba'id gharib. Berapa banyak orang yang secara fisik jauh tapi dekat dengan gurunya. Kenapa?
Karena dia jujur. Ada guru nggak ada guru kelakuannya sama. Kenapa? Ada guru nggak ada guru tetap ada Allah. Banyak nih santri sekarang yang tertipu dengan kedekatan dia dengan guru. Merasa wah nggak ada yang paling dekat dengan guru kecuali saya. Nggak ada yang paling tahu apa rahasianya guru kecuali saya. Nggak ada yang paling dicinta, disayang, diperhatikan sama guru kecuali saya. Apa nilainya kamu bukan ketika kamu di hadapan guru. Nilainya kamu adalah ketika kamu tidak berada di depan guru. Itu nilainya kita. Saya nih, nilainya saya ini bukan ketika saya di depan panjenengan. Yang saya sampaikan, orang rekam kemudian meniru juga bisa, penampilan ditiru bisa, tapi yang namanya watak, karakter, sifat asli nggak bisa. Lek cetakan encen wong apik ngarepe wong nggak ngarepe wong podo. Tapi kalau sudah memang karakternya waliyadzubillah depan orang dia bisa nggak jujur terhadap dirinya sendiri, pura-pura pakai topeng, munafik, ceramahnya enak, hadis keluar, ayat suci Al-Quran apal, di belakang ya Allah bukan kitab yang dibuka, YouTube habis film, bukan nasihat yang keluar, rasan-rasan. Wah, hati-hati, banyak ya. Anak yang tertipu dengan penilaian orang tuanya, santri yang tertipu dengan penilaian gurunya, tokoh yang tertipu dengan penilaian masyarakat. Mumbul, mentang-mentang jadi anak yang bakti sudah sama orang tuanya, tapi kalau nggak ada orang tuanya, durhaka sama orang tua. Sebetulnya kenapa? Dia berdosa, berbuat dosa dia. Depan orang tua bakti, nggak ada orang tuanya. Dusodok. Banyak anak yang durhaka kepada orang tua ketika orang tuanya nggak ada di depan mata. Walaupun belum meninggal, apalagi sudah meninggal, ngasih kabar buruk kepada orang tuanya ketika meninggal dunia. Banyak santri yang tertipu dengan kedekatan dia dengan gurunya. Kalau nggak ada gurunya, C urusannya. Yang putih jadi hitam, yang hijau jadi merah. Kalau sudah nggak ada gurunya, waliyadzubillah, ustadz, kiai, ulama, habib, wah kalau depan orang manusia suci. Kalau sudah nggak ada orang, kotor, busuk, munafik, top-topan. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu sifat jujur ini adalah langkah pertama untuk kita bisa sampai kepada tujuan. Kalau nggak ada jujur, susah kita jadi orang baik. Yang ada kita jadi orang munafik, bermuka dua. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sidq yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Kejujuran itu mengarahkan pelakunya kepada kebaikan. Orang yang jujur, dengan jujurnya itu dia akan tergiring, terbimbing untuk berbuat baik. Namanya sudah berbuat baik, maka perbuatan baiknya akan membimbing dia sampai kepada tujuan, yaitu surga. Wa ma yazalul abdu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktab indallahi siddiqan. Senantiasa seorang hamba jujur dalam perbuatannya, berupaya semaksimal mungkin untuk jujur. Allah terus begitu sampai akhirnya ujung-ujungnya dia dicatat oleh Allah sebagai siddiqan, orang yang jujur di dalam semua perkara. Putih tok nggak ada ireng, hijau indah nggak merah, wah siddiqan ini namanya, siddiqan. Sebaliknya wal kadzib, bohong, dusta. Dusta ini bukan hanya ucapan ya, bukan hanya bohong, dusta, enggak. Munafik itu juga kedustaan. Nggak jujur sama Allah itu juga dusta. Kalau dusta kepada manusia resikonya fatal. Gimana kalau kita dusta kepada Allah? Innama yaftaril kadziba. Hanya saja orang-orang yang sembrono melakukan satu kebohongan, perbuatan dusta,
alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Mereka orang-orang enggak iman sama ayat-ayatnya Allah. Mereka itu adalah pendusta, pembohong besar. Tuh. Ini ayat bukan hanya apa? Oh, bohong itu dalam ucapan, enggak, dalam perbuatan kita juga perlu jujur. Dalam ketaatan, dalam taatnya kita perlu jujur. Iya tak, teman mana? Sholatnya beneran, nyumbangnya beneran, dakwahnya beneran, nyantrinya beneran, khidmatnya beneran, serius. Nggak ada tendensi, nggak ada muatan, nggak ada tujuan duniawi. Kalau sampai perbuatan baiknya, amal solehnya tidak sesuai dengan sifat aslinya dia, ada yang dia tutup-tutupi, bohong, dusta. Orang seperti ini, alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Ini orang enggak iman sama tanda-tanda kebesarannya Allah. Kenapa? Minimal kalau dia iman kepada Allah dan iman terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, dia selalu merasa diawasi. Dia selalu merasa dikontrol. Karena itu dosanya bohong, nggak jujur dalam perbuatan, nggak jujur dalam ucapan, fatal resikonya. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kami Allah menjadikan laknat menimpa kepada orang-orang yang dusta dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Waliyadzubillah min dzalik. Wal kadzib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Kebohongan baik dalam ucapan atau perbuatan itu akan menggiring pelakunya kepada kemaksiatan. Contoh, bohong dalam hal apapun. Sebagai contoh, bohong dalam ucapan akan mencari alasan bohong untuk kedua kalinya. Nggak ada ceritanya bohong itu akan mengantarkan pelakunya aman. Nggak ada. Yang ada semakin banyak kebohongan dia. Bohong satu ditutup dengan bohongan kedua. Kebohongan kedua ditutup dengan. Semakin banyak dia bohong, semakin terpojok. Kenapa? Itu ibarat ranjau. Lek siji insyaallah selamat, lek loro lebih resiko, 3 resiko, 4 resiko. Semakin banyak, kalau ada 100 ranjau, semakin tipis resiko, semakin tipis potensinya dia selamat, semakin besar resiko dia nggak selamat. Bohong sepisan, ranjau 1. Bohong 2 kali, lain lagi, jadi lebih gede resikonya. Begitu. Nggak ada ceritanya orang bohong itu aman, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang yang berdusta itu semakin baik, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang munafik itu kemudian apa? Nggak ketemuan sifat aslinya, ketemuan. Nggak di dunia, ketemu di akhirat. Kenapa? Diputar videonya dia. Letek, buri ternyata begini. Kalau di belakang ternyata begini. Ketemuan. Kalau di depan manusia, saya nih misalnya depan Anda 20-30 orang, saya sih bisa sembunyi. Di akhirat, waliyadzubillah min dzalik, dibongkar, dipasang videonya mulai zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir. Delok apa kata tambah isin. Apa? Ini kan tanda kalau dia nggak iman sama tanda kebesarannya Allah, bahwa dia akan diputar videonya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumat taghabun, yaumal bayan, yaumal hisab. Hari kumpul semuanya. Yaumal bayan menjadi jelas siapa dia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Temon. Mudah-mudahan ditutup aibnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Ya Allah. Wal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Tambah orang kalau bohong berdosa tambah elek. Maksud tambah dekat sama surga, tambah dekat sama neraka. Wa ma yazalul abdu yakdzib wa yataharra 'alal kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Udah, terus dia bohong. Istiqomah bohongnya. Enggak akan dia mati kecuali sampai ujung-ujungnya dia dicatat oleh Allah sebagai kadzdzaba, pendusta. Kadzib sekali bohongnya jarang-jarang. Tapi kalau sudah kadzdzab, munafik, gimana orang munafik itu? Omongannya gak iso digawe ukuran. Perilakunya gak bisa dijadikan cerminan siapa dia sebetulnya. Ulama munafik, fatwanya muttaham.
fatwanya menjadi diragukan. Kenapa gak sih? Gambarannya begini dah, ada orang bohong. Sekali waktu jujurnya dia kita curigai tetap. Kebiasaan goro soalnya. Temenan apa gak? Omaku kobongan, gak sih nolong, apa goro paling? Sama. Siapapun kita, sebagai anak kah, sebagai suami kah, sebagai istri kah, sebagai orang tua kah, sebagai santri kah, sebagai ulama kah, sebagai apapun kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita harus taat kepada Allah. Sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai ulama, siapapun kita, apapun status sosial kita wajib jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak jujur, abajur. Sampai stempel sama Allah, kadzab, korotok kan, pendusta kan. Waliyadzubillah. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jilani tidak menjadi Syekh Abdul Qadir Jilani kecuali beliau memulai makom tangga pertama, batu bata pertama untuk membangun makom kewalian sampai beliau menjadi rajanya para wali. Sampai terucap dari lisan beliau, tidak ada wali kecuali pundaknya bawah kita. Subhanallah. Apa penyebab pertama? Pertama kali beliau sendiri yang mengatakan, "Banaitu amri 'ala sidq." Aku ini membangun urusanku. Aku ini enggak jadi orang besar kecuali aku bangun dari titik yang pertama, yaitu adalah sidq. Gimana ceritanya? Dari Mekah ke Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jilani masih kecil, mau belajar, mau nyantri, mau mondok, belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Udah pamitan sama ibu ngasih izin, ngasih sangu. Nah, wahai Abdul Qadir, aku kasih sangu kamu uang 40 dinar ya, 40 keping emas. Kalau sekarang ya jutaan, ratusan juta. Taruh. Saya sembunyikan di bawah ketiak ya, baju bagian ketiak, bagian dalam. Saya kasih kantong rahasia di situ, saya jahit. Saya masukin uang 40 dinar situ. Kamu butuh apa-apa ambil dari situ ya. Ya Bu, saya ini mau nyantri. Ada wasiat enggak? Ada pesan enggak? Santri dulu. Iya. Dari Mekah ke Baghdad, luar negeri nih zaman itu. Ini anak kehilangan dari pandangan ibu, nggak tahu ketemu lagi apa enggak ini. Sekarang, baru nyantri di Pasuruan, tangis-tangisan bisa. Kau gak ketemu mana? Geletek itu seminggu diparani bisa. Sampai bapak ibu ini. Padahal nangisnya seminggu, kau gak ketemu mana? Seakan anakku. Makanya orang tua sekarang ini jangan mikir dua kali untuk mondok no anak. Apalagi sekarang ini gara-gara orang gak ada sekolah, terus gak mondok bisa. Pondok no sudah. Pondok juga masuk ke sekolahnya. Masuk no, ada apa bingung? Ada apa bingung? Jadi apa? Nah, kalau pintar matematika jadi apa? Yakin? Pintar ekonomi jadi ekonom, pintar hukum jadi hukum, terjamin gitu. Yakin? Belajar akuntansi jadi akuntan, ngeletek bengkel nanti. Siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Bukan saya mengatakan pondok anakmu jadi ustadz, enggak, terserah, tapi punya basic. Itu kebutuhan primer, kebutuhan agama, kebutuhan pokok. Bukan mondok harus jadi kiai, terus saya jadi kiai apa sih? Gak seneng dah. Makannya apa? Kamu nggak ngatur makannya kamu, kok ngatur makannya anak? Aku bingung. Anak dalam kandungan 9 bulan, Pak Bu, 9 bulan bukan 9 hari. Mangan apa itu? Kalau nggak dari apa yang kita makan, apa yang dimakan ibunya? Siapa yang ngatur itu semuanya? Allah. Anak saya makan apa, Bib? Lah kamu ini makan apa? Yakin besok kamu makan? Kok kamu mau bingung sama? Ini mindset yang pola pikir yang terbalik. Saya mau tanya, lah kalau kuliah makan apa? Saya balik sekarang. Lah kalau anakmu kuliah S1, S2, S3, doktor, profesor, makan apa? Yakin? Sudah. Paham ya? Nggak ada amalan yang paling afdal daripada menebarkan ilmu agama. Ngajar, mulang, muruk. Itu adalah amalan yang paling afdal. Anda nggak bakal tahu apa nilai dari ucapan saya kecuali kalau Ustaz sudah meninggal. Anak saya dokter, bagus, amalnya baik. Tapi kapan anak kita mati, mandek pahalanya, kita mandek. Iya kan? Mana mungkin mati masih jadi dokter? Mandek amalannya, mandek pahalanya, transfer. Tapi kalau Anda jadi guru punya murid sampai kiamat itu nanti.
Buktinya siapa? Banyak ulama. Rasulullah SAW, sahabat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Pahala tok ini. Imam Syafi'i contoh menjadi mazhab mayoritas di seluruh dunia. Bayangkan pahalanya Imam Syafi'i ini gimana sekarang ini? Gimana pahalanya orang tuanya itu? Gimana pahalanya gurunya Imam Syafi'i? Gimana pahalanya Rasulullah SAW? Makanya kata ulama, kebacut kalau ada orang punya anak siji harus jadi ustaz. Kebacut. Dikasih nikmat oleh Allah tapi dilupakan, disia-siakan dengan apa? Dunia kabeh. Ngledek tambah sugih malah tambah ngopong nang bapak ibu ini. Oh, bapak ibu boleh katakan duit benulan, gak mangan. Ada nggak orang anak seperti ini? Ada. Loh Bib, lah kalau mondok Bib, apa yakin bakti Bib? Minimal ada rem, dia ngerti rambu-rambu. Nggak jamin, siapa bisa jamin? Siapa saya untuk jamin? Saya tidak mengatakan saya jamin. Saya tidak mengatakan saya jamin. Tapi hanya tugasnya kita memperbesar potensi, selesai. Itu tugasnya kita. Kita ini taat jamin surga kan? Enggak, memperbesar jalan potensi masuk surga. Siapa yang jamin? Ayo sholat, ayo sholat. Terus ada yang ngomong, emangnya kalau saya sholat masuk surga? Waduh, ya repot musuh ngomong ini. Ya repot. Saya nggak ngomong masuk sholat pasti surga, enggak. Santri, belajar agama, putaranya jenengan. Pasti enggak. Kalau seperti itu ya semuanya santri anaknya orang. Enggak. Mau jadi apa tapi dia punya basic. Gitu loh, kebutuhan primer. Nah, berangkat. Nah, katanya ibunya nih, kamu minta wasiat? Iya Bu. Oh ya, nggak kelihatan dari pandangan mata, udah nggak ketemu kapan nih. Ibu titip pesen cuma satu nak. Ini sebentar lagi kamu berangkat, ketika sudah terpisah jasadnya kamu dengan jasadnya saya sebagai ibu, kemudian kamu hilang dari pandangan ibu, saya nggak tahu lagi nak. Kita ketemunya di mana? Tenang Bu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Memang orang pilihan ya. Mau'idunal jannah. Tempat terdekat surga Bu. Nggak di dunia, ketemu di surga Bu. Yang penting ibu doakan saya. Ibu masih wasiat apa? Ibu pesan apa sama saya? Sidik ya, jujur nak ya, nyari ilmu jangan karena duniawi ya. Jadi orang besar cita-citanya kamu jangan karena pamor ya, jangan karena popularitas, jangan karena ini. Marhaba, siap Bu, berangkat. Singkat cerita, tengah jalan ada begal. Rombongan Syekh Abdul Qadir Jilani. Rombongan. Tahu-tahu ada begal beberapa orang. Termasuk bosnya begal ikut. Subhanallah, takdir dari Allah. Skenario settingan Allah Subhanahu wa taala. Bosnya begal ini ngelihat anak mungkin umur 10 tahun berangkat dari Mekah ke Baghdad. Ya ditanya, pasti sangune akeh. Kan begitu. Nah, siapa nama kamu? Abdul Qadir. Berangkat sama siapa kamu? Sendirian. Loh. Tahu dia berangkat sama bapak ibunya, yang cari bapak ibunya. Kan begitu. Dirian dari Mekah ke Baghdad. Ditanya apa? Jujur nih Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, sangune akeh begal. Budal dewian teko Mekah nang Baghdad. Enggak ada ibu, enggak ada bapak. Berarti kan sangunya banyak ini pasti. Ditanya, serahkan uangnya kamu. Oh iya, sebentar ya. Dilepas pakaiannya. Jahitannya dibrodol. Kalau anaknya kita mungkin sudah digoblok-goblok anaknya kita. Goblok anaknya. Bodoh. Dirampok, dikekno. Anak umur 10 tahun. Rasulullah ibunya bilang jujur, nah ya jujur. Pas pakaiannya dikeluarkan 40 dinar. Kaget, 40 dinar ratusan juta ini. Heran bosnya begal ini. Waras apa? Kamu nggak tahu siapa saya? Tahu. Lah terus kok keno? Kok malah ngaku, kok malah jujur kamu? Ya itu. Jujur itu pesan ibu saya terakhir. Saya nggak tahu ketemu saya ketemu lagi sama ibu atau enggak. Saya nggak tahu. Jangan sampai terakhir kali saya nggak ketemu sama ibu, saya justru mengkhianati daripada pesannya ibu. Ini bosnya begal jerit. Dengar ucapannya Syekh Abdul Qadir. Saya jujur ngaku itu karena bentuk saya taat, nggak mau khianat sama pesan terakhirnya ibu saya. Jerit sampai anak buahnya tanya kenapa. Aku heran sama anaknya.
Bagaimana mungkin anak seusia kecil ini bisa mengatakan aku tidak mau khianat kepada ibu. Aku jujur ngaku dengan uang tersebut sebagai bentuk saya jujur kepada ibu dalam baktinya. Saya sudah setua ini, saya pernah ngomong sama Allah, apa? Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Engkau adalah zat yang maha memberi rezeki ya Allah. Lah kok begal lagi? Kok saya nggak jujur sama Allah? Ini anak umur 10 tahun jujur sama ibunya. Gimana dia jujur sama Allah nantinya ketika dia dewasa? Saya ini sudah setua ini, saya begal. Berarti saya nggak sedek, nggak jujur di dalam pengakuan saya, ikrarnya saya bahwa Allah sebagai Tuhan, Allah yang atur saya, Allah yang ngasih rezeki saya. Wis. Balik no kabeh. Yang kamu rampok dompetnya, semuanya perhiasan, balik no. Gak dibalik no urusannya gak. Yang kedua, saya tobat. Maka kata dalam riwayat 70 orang anak buahnya ketika dengar bosnya tobat ngomong, sebagaimana kamu jadi bos dalam urusan neraka, sekarang saya menjadi anak buahnya kamu dalam urusan surga. 70 orang tobat. Ditanya, mau kemana Dik? Mau belajar di mana? Di Baghdad. Kami 70 orang. Syekh Abdul Qadir Jailani umur 10 tahun. Ikut kemana kamu pergi ya? Saya nggak mungkin ingat sama Allah kecuali ucapannya kamu. Belum belajar sudah punya santri 70 orang begal. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Jujur. Belum nyantri, jujur. Ya Allah, jujur sama ibu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani mikir nggak ada ibu kan begitu. Ini kan kelakuannya kita kan nggak ada bapak, kan nggak ada ibu, kan nggak ada kiai, kan Habib nggak ono ini, kan nggak ada manusia, nggak ada Allah. Jujur, belum nyantri, 70 orang begal tobat di hadapan beliau. Itu beliau mengatakan, bana itu amri ala syirik. Atas dasar inilah ketika beliau sudah jadi orang besar, jadilah Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana yang kita kenal. Beliau mengatakan, tidak aku bangun magom kewalianku sampai aku pada posisi ini kecuali karena langkah pertamaku adalah syirik. Persis seperti ucapannya Nabi. Orang kalau jujur semakin dekat dengan kebaikan, semakin dekat dengan surga. Terbukti kan? Terbukti. Masya Allah. Nikmat ya. Ngaji itu nikmat. Belajar itu nikmat. Ya, kembali lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jelas kita punya rambu-rambu lah. Kita punya rem. Si rotok mikir daripada kita ini, karena itu yang istiqomah. Ya, hujan nggak hujan berangkat, dalam payung ada, mungkin mobil kita juga punya ada, jalan kaki mungkin kita nggak sampai geblek, berangkat. Kenapa? Surga ini masih kalau besok ini surga ini surga, ini pintu surga ini. Itu surga. Saya paling pegel, misal hari Kamis ini ketemu sama Pak Fulan atau Mas Fulan, Kamis berikutnya karena hujan nggak ketemu, Kamis berikutnya saya tanya, Mas kok gak ketok Kamis ini? Udan beb. Lah dipikir saya ini berangkat gak kehujanan apa dia ngomong seperti ini. Ayo, karena itu kalau kita tahu manisnya belajar, nikmatnya belajar, pentingnya belajar, ya kita harus istiqomah. Dan istiqomah itu adalah merupakan salah satu perangai atas bentuk kejujuran kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk bukti kalau kita serius ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang yang paling dekat dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi batin dunia akhirat buat kita semuanya, buat keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang jujur, menjadi umat Nabi yang jujur, menjadi santri yang jujur, menjadi anak yang jujur, menjadi suami yang jujur, menjadi istri yang jujur, menjadi orang tua yang jujur, menjadi ustadz yang jujur, menjadi jamaah yang jujur. Mudah-mudahan insyaallah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana bima 'allamtana